Warta Jemaat Minggu tanggal 31 Mei 2020. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pertama-tama kami atas nama Majelis Jemaat GKMI Kudus mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat mengikuti kebaktian di rumah masing-masing. Berikut jadwal persekutuan dan kebaktian pekan ini yang dapat jemaat ikuti secara online. Pertama, persekutuan Komisi Perempuan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 pukul 4:30 sore dengan tema Rahab, Perempuan Kuat di Tengah Kerasnya Zaman oleh Saudari Maria Dwi Rahayu Ning Tias. Kedua, persekutuan Komisi Pemuda pada hari Sabtu tanggal 6 Juni 2020 pukul 6 sore dengan tema Kenali Diri, Bangun Relasi oleh Pendeta Muda Yesaya Sudarnoto Wijaya. Informasi selengkapnya dapat jemaat simak dalam Warta Jemaat tercetak maupun yang dikirimkan melalui email. Warta selanjutnya, Sakramen Perjamuan Kudus akan dilayani secara online dalam kebaktian umum pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 pukul 9 pagi dengan tema Penyertaan Tuhan itu Bersyarat oleh Pendeta Erik Sudarma. Terkait teknis pelaksanaan, berikut penjelasan Koordinator Tim Gembala Jemaat Pendeta Erik Sudarma. Bagi kita, komunitas anak baptis, sakramen perjamuan kudus sangatlah penting karena merupakan ketetapan Tuhan dan sarana yang kasat mata untuk menyaksikan pengalaman nyata akan anugerah ilahi. Pada kebaktian Minggu 7 Juni 2020 kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus di rumah masing-masing. Pelaksanaannya akan dipimpin oleh pemimpin ibadah yang melayani dalam kebaktian tersebut. Saudara sekalian, sebagai ganti roti yang dipecahkan dan anggur yang dicurahkan, untuk sementara waktu ini kita akan menggunakan hosti dan anggur dalam kemasan seperti ini. Hosti melambangkan tubuh Yesus yang dipecahkan, dan anggur dalam kemasan melambangkan darah Yesus yang dicurahkan untuk keselamatan kita. Hosti dan anggur dalam kemasan akan segera dibagikan kepada setiap anggota jemaat bersamaan dengan pembagian amplop persembahan bulanan oleh pengurus lingkungan. Bagi mereka yang belum menerimanya, sampai Jumat 5 Juni 2020 dapat mengambilnya di sekretariat gereja pada Sabtu 6 Juni 2020 pukul 9 pagi sampai 1 siang. Atau sebagai pilihan lainnya, Bapak Ibu sekalian dapat menyediakan roti dan anggur sendiri di rumah, atau sebagai ganti anggur adalah teh. Bagi warga jemaat yang sulit atau tidak dapat mengakses siaran radio komunitas Kumbaya FM atau YouTube channel GKMI Kudus, dapat mengadakan kebaktian minggu sendiri di rumah dengan menggunakan liturgi kebaktian yang kami sediakan. Liturgi kebaktian beserta dengan hosti dan anggur dalam kemasan dapat diambil di sekretariat gereja pada Jumat 5 Juni 2020 dan Sabtu 6 Juni 2020. Dalam pelaksanaannya berdasarkan prinsip keimamatan setiap orang percaya 1 Petrus 2 ayat 9, penyelenggaraan sakramen itu bisa dipimpin oleh kepala keluarga atau yang disepakati oleh kelompok, tentunya dengan syarat bahwa yang memimpin sudah dibaptis dan atau disidi. Sekali lagi, ini bagi mereka yang sulit atau tidak dapat mengakses
siaran radio komunitas Kumbaya FM, atau YouTube channel GKMI Kudus. Sedangkan bagi kita yang bisa mengaksesnya dengan baik, dapat mengikutinya secara online dipimpin oleh pemimpin ibadah dalam kebaktian tersebut. Kiranya oleh pimpinan dan pertolongan Roh Kudus serta dengan kerjasama yang baik di antara kita dapat melaksanakan sakramen perjamuan kudus dengan benar. Selamat mempersiapkan diri dan hati. Demikianlah warta yang kami sampaikan. Selamat beribadah dan terpujilah nama Tuhan yang Maha Kasih. Panggilan beribadah. Bagai sinar sang mentari, bagai suara angin nan kencang, Roh Kudus tercurah dari surga mulia. Ya, Roh Kudus telah dicurahkan bagi kita. Ia diam dan tinggal di hati kita. Kuasa dan karyanya nyata di dalam hidup kita. Dialah sang penghibur, dialah sang penolong. Iman dan harapan kita dibangkitkan, cinta dan semangat kita dikobarkan. Kita menjadi saksinya. Syukur kepada Allah. Mari kita bangkit berdiri. Dengan sepenuh hati, mari kita naikkan pujian, Allah hadir bagi kita. Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Allah hadir, oh percaya dan berdoa padanya, agar kita dikobarkan olehnya kasih-Nya. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami, oh curahkan kurnia. Kebaktian Minggu Pentakosta ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Sang Penolong yang telah dikaruniakan kepada kita dan yang memberikan kepada kita pelbagai karunia untuk saling melayani. Kasih karunia dari Allah Tritunggal menyertai saudara. Dan menyertai saudara juga. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Rohul Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan
Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Selamat hari Minggu, jemaat sekalian. Hari ini kita memasuki Minggu Pentakosta. Kita memperingati peristiwa pencurahan Roh Kudus atas umat manusia yang melahirkan gereja, yaitu persekutuan orang-orang yang percaya, yang dipanggil untuk menyaksikan Injil Kristus dan saling membangun di dalam iman, pengharapan, dan kasih. Dengan pimpinan, pertolongan, dan kuasa Roh Kudus, mari kita menekuni panggilan tersebut. Di samping itu, pada hari ini bersama seluruh bangsa Indonesia, besok hari Senin tanggal 1 Juni 2020 ini kita merayakan hari lahir Pancasila. Pancasila adalah dasar negara kita dan pandangan hidup kita sebagai bangsa. Karena itu nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, selayaknya kita junjung tinggi dan tercermin dalam laku keseharian kita. Saudara-saudara, selain itu pada tanggal 1 Juni kita juga bersama seluruh penduduk dunia merayakan Hari Anak Internasional. Tujuan dari hari tersebut adalah mengajak semua pihak, khususnya orang tua, untuk memperlakukan anak-anak secara tepat ketika menghadapi masa-masa sulit, menolong mereka berkembang dengan baik tanpa adanya eksploitasi, serta mengingatkan mereka bahwa keahlian mereka harus berguna bagi masyarakat. Maka marilah kita menjadi pembimbing, penasihat, dan sahabat bagi anak-anak kita, sehingga mereka boleh menjadi diri mereka yang terbaik. Saudara, sekarang marilah kita bersama-sama berdiri dan kita memberikan salam damai satu sama lain. Kita menaikkan pujian satu kita sekalian. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah kita bermazmur bagi Tuhan menurut Mazmur 104 ayat 24 sampai 34, dilanjutkan ayat 35b. Betapa banyak perbuatanmu ya Tuhan, sekaliannya kau jadikan dengan kebijaksanaan, bumi penuh dengan ciptaanmu. Lihatlah laut itu besar dan luas wilayahnya. Di situ bergerak, tidak terbilang banyaknya, binatang-binatang yang kecil dan besar. Di situ kapal-kapal berlayar, dan lewiatan yang telah kau bentuk untuk bermain dengannya. Semuanya menantikan Engkau, supaya diberikan makanan pada waktunya. Apabila Engkau memberikannya, mereka memungutnya. Apabila Engkau membuka tanganmu, mereka kenyang oleh kebaikan. Apabila Engkau menyembunyikan wajah-Mu, mereka terkejut. Apabila Engkau mengambil roh mereka, mereka mati binasa,
dan kembali menjadi debu. Apabila mengirim roh-Mu, mereka tercipta, Dan Engkau membaharui muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita karena perbuatan-perbuatannya, Dia yang memandang bumi sehingga bergentar, yang menyentuh gunung-gunung sehingga berasap. Aku hendak menyanyi bagi Tuhan selama aku hidup. Aku hendak bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Haleluya. Mari kita puji dan agungkan Tuhan kita dengan menaikkan pujian Kau yang terindah. Kau yang terindah di dalam hidup ini, tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau, besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta Kau lebih dari segalanya, besar kasih setiamu kepadaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak bertalut, menyembah Yesus Tuhan rajaku. Ku sembah Kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Semua lidah kan mengaku, Engkaulah Yesus Tuhan rajaku. Allah telah mencurahkan Roh Kudus bagi kita. Oleh pimpinan dan karunia-Nya, kita dimampukan untuk saling melayani. Namun, mari kita jujur terhadap diri kita sendiri. Apakah kita sudah menggunakan karunia yang ada pada kita untuk melayani dengan baik? Apakah kita juga sudah hidup sesuai dengan pimpinan Roh Kudus? Dalam keheningan, mari kita merenungkan dan memeriksa hidup kita. Ya Bapa, kami bersyukur akan karunia dan pimpinan Roh Kudus dalam kehidupan kami. Tetapi kami pun sadar bahwa kami masih sering menyia-nyiakan karunia yang ada pada kami. Kami pun masih sering hidup menuruti kemauan kami sendiri, ketimbang hidup di dalam pimpinan Roh Kudus. Karena itu, dengan segala kerendahan hati, kami mengakui dosa-dosa kami dan memohon rahmat pengampunan-Mu. Kami pun bertekad untuk hidup di dalam pimpinan Roh Kudus dan menggunakan karunia yang ada pada kami dengan sebaik-baiknya, sehingga apa yang kami lakukan berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Amin.
Mari kita bangkit berdiri untuk menerima berita perdamaian yang diambil dari 1 Korintus 6 ayat 11b. Tetapi kamu telah memberi dirimu disucikan, kamu telah dikuduskan, kamu telah dibenarkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan dalam Roh Allah kita. Demikianlah berita perdamaian bagi kita. Syukur kepada Allah. Mari kita siapkan hati kita untuk menyambut firman Tuhan dengan menaikkan pujian Kurasakan Api. Kurasakan api dalam hatiku, Tuhan Yesus yang menempatkannya. Kurasakan hangatnya karena kuasa darahnya membuatku selalu bersukacita. Apinya terang dalam hatiku, membuatku selalu bersuka. Ku puji haleluya dan muliakan namanya. Ku rasakan api dalam hatiku. Ku rasakan api dalam hatiku, membuat mulutku bersorak-sorak. Hatiku berbahagia, dosaku dihapusnya, karena ku berpegang akan janjinya. Apinya terang dalam hatiku, membuatku selalu bersuka. Ku puji haleluya dan muliakan namanya. Ku rasakan api dalam hatiku. Ku rasakan api dalam hatiku, kuasanya menyelamatkan daku. Kasihnya menyala terang, mengusir kegelapan. Roh Kudus mengurapi aku. Apinya terang dalam hatiku, membuatku selalu bersuka. Ku puji haleluya dan muliakan namanya. Ku rasakan api dalam hatiku. Silakan duduk. Mari kita berdoa untuk menyiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari yang mulia ini. Hari di mana Engkau dengan Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus, Roh penolong kami, Roh kebenaran yang akan memimpin kami ke dalam seluruh kebenaran. Karena kami sadar itulah yang sesungguhnya sangat kami butuhkan di dalam perjalanan hidup kami di dunia yang penuh dengan tantangan dan pencobaan ini. Saat ini kami hendak merenungkan kebenaran sabda-Mu, dan kami memerlukan kuasa Roh Kudus di dalam pikiran dan hati kami, memampukan kami untuk mengerti kehendak Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui firman-Mu, dan lebih daripada itu, supaya Roh Kudus juga menolong kami untuk menghidupi firman-Mu itu dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Bapa, kami rindu untuk mendengar, dan tolonglah hamba-Mu di dalam segala kelemahan dan keterbatasannya,
untuk menjelaskan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 21. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi. Darah dan api dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah, sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 3b sampai 13. Tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan Roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang Roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat,
Dan kepada yang lain Roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang Roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi Ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang Ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain Ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdiri. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dipersilakan duduk. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, pada kesempatan peringatan Hari Pentakosta ini atau hari di mana Roh Kudus dicurahkan, yang sekaligus menjadi hari lahirnya gereja, kita merenungkan sebuah tema yang khususnya didasarkan atas bacaan kita di dalam surat 1 Korintus 12 ayat 3b sampai dengan 13, yaitu dikaruniai untuk saling melayani. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peran Roh Kudus di dalam kehidupan gereja, di dalam bagian yang kita baca ini meliputi dua hal. Yang pertama, sebagaimana dituliskan di dalam ayat 3b, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Di sini kita melihat bahwa Roh Kudus berperan di dalam membangkitkan iman di dalam diri orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sehingga saudara-saudara tidak heran apabila kemudian hari Pentakosta itu disebut juga sebagai hari lahirnya gereja. Oleh karena melalui Roh Kudus yang diutus oleh Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, orang-orang yang beriman itu sesungguhnya mengalami proses kelahiran kembali. Sebagaimana kita bisa membaca di dalam kitab Injil Yohanes pasal yang ketiga. Dan dari sanalah saudara-saudara persekutuan orang-orang yang percaya di dalam Kristus itu, persekutuan pengikut Kristus itu, yang disebut sebagai gereja Tuhan, menjadi satu tubuh Kristus yang hidup.
Namun demikian saudara-saudara, kita melihat bahwa peran Roh Kudus ini bukanlah sekedar soal memberikan status yang baru. Kelahiran kembali telah membawa orang-orang yang percaya kepada Kristus kepada sebuah status yang baru. Sebelumnya sebagai budak dosa, sebagai setru Allah. Dan kemudian diubahkan statusnya menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus. Sebagaimana dikatakan di dalam ayat 3b, tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Dan kita bisa membandingkan hal itu dengan surat Roma pasal yang ke-8, saudara-saudara. Kita dapat membaca di sana peran Roh Kudus itu. Saya akan membacakan Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-15 sampai 16. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Jadi kita melihat saudara-saudara, dengan pengakuan percaya kepada Kristus, yaitu oleh iman yang dibangkitkan oleh Roh Kudus di dalam diri orang percaya. Orang-orang tersebut yang disebut sebagai gereja itu memiliki status yang baru sebagai anak-anak Allah. Tetapi persoalannya saudara-saudara, sesungguhnya tidak berhenti sampai di sini. Ada peran yang lebih lagi. Roh Kudus bukan hanya mengerjakan karya yang mengubahkan status orang-orang percaya itu, tetapi juga memberdayakan persekutuan orang-orang percaya itu untuk berkarya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sebagaimana di dalam ayat 4 dan berikutnya, kita melihat bagaimana Roh Kudus kemudian memberikan karunia-karunia rohani kepada diri setiap orang yang percaya agar berkarya demi kepentingan bersama. Nah, bukan hanya itu saja saudara-saudara, tetapi kalau kita memperhatikan ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-6, kita melihat di sana ada 3 pribadi dari Allah Tritunggal. Di sana ada Roh Kudus, lalu kemudian ada Tuhan Yesus, dan kemudian Allah Sang Bapa. Saudara-saudara, kalau kita memperhatikan rumusan di dalam kalimat terjemahan baru LAI, ada sesuatu yang membuat peran dari ketiga pribadi ini bukan sebagai subjek, ya, pelaku yang aktif. Tetapi apabila kita melihat terjemahan yang lain bersumber dari bahasa Ibrani, diairesis, maka kita melihat saudara-saudara kata yang di dalam terjemahan baru diterjemahkan dengan kata rupa-rupa. Ada rupa-rupa karunia, rupa-rupa pelayanan, lalu berbagai-bagai perbuatan ajaib. Kalau kita melihat di sana saudara-saudara, kata yang dipakai sama dan sesungguhnya lebih baik apabila diterjemahkan dengan pembagian. Jadi ketika disebutkan sebagai ada pembagian-pembagian karunia-karunia, ada pembagian-pembagian tugas-tugas pelayanan, ada pembagian-pembagian pekerjaan-pekerjaan, saudara-saudara, kita melihat itu dilakukan oleh pribadi-pribadi Allah Tritunggal. Pembagian karunia-karunia dikerjakan oleh Roh Kudus. Pembagian tugas-tugas pelayanan dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Dan pembagian pekerjaan-pekerjaan dikerjakan oleh Allah Sang Bapa. Dan saudara-saudara, dengan demikian kita melihat bahwa sesungguhnya ketiga pribadi Allah Tritunggal ini aktif terus-menerus berkarya, termasuk di dalam kehidupan gereja. Jadi saudara-saudara, adalah tidak benar apabila kemudian zaman perjanjian baru atau zaman gereja ini hanya Roh Kudus yang aktif bekerja. Tidak. Allah Sang Bapa, Tuhan Yesus Sang Putra, dan Roh Kudus, ketiga pribadi Allah Tritunggal yang esa ini terus-menerus aktif berkarya.
Dan kita melihat saudara-saudara apa yang dilakukan oleh ketiga pribadi Allah Tritunggal yang esa ini bukan hanya berkarya sendiri, tetapi memberdayakan orang-orang beriman, memberdayakan gerejanya melalui apa yang dikerjakan oleh tiga pribadi ini. Roh Kudus memberikan karunia-karunia. Tuhan Yesus membagikan pelayanan-pelayanan. Dan Allah Sang Bapa memberikan pekerjaan-pekerjaan atau jabatan-jabatan di dalam gereja yang di sana fungsi-fungsi penting itu dikerjakan. Dan semuanya bermuara kepada apa? Kepentingan bersama, sebagaimana dikemukakan di dalam ayat yang ke-7. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dengan demikian kita melihat bahwa sesungguhnya sebagai orang percaya tidak cukuplah bagi kita hanya berhenti kepada perubahan status. Dulunya kita orang yang tidak mengenal Allah, orang berdosa atau pendosa. Kemudian menjadi anak-anak Allah di dalam Kristus, pengikut Kristus sebagai sebuah status saja. Tetapi kita harus bergerak maju sebagaimana kehendak Allah Tritunggal itu, yaitu aktif berkarya demi kepentingan bersama, demi pembangunan tubuh Kristus, dan lebih besar daripada itu, demi pembangunan kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka dengan demikian adalah penting bagi kita masing-masing. Untuk apa? Untuk berupaya mengenali atau menggali karunia-karunia yang ada pada kita. Oleh karena apa? Di sini dinyatakan di dalam ayat 7, kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Kepada tiap-tiap orang. Dan saudara-saudara, ini ditegaskan lagi di dalam ayat yang ke-11. Bagian B dikatakan di sana, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Jadi saudara-saudara, tidak ada seorang pun yang kemudian dapat berkata bahwa waduh, saya tidak bisa berperan di dalam pelayanan karena saya tidak memiliki karunia. Tidak, firman Tuhan menyatakan bahwa tiap-tiap orang diberikan karunia masing-masing atas kehendak Allah sendiri. Demikian pun halnya dengan tugas-tugas pelayanan. Itu merupakan bagian yang dibagikan oleh Tuhan Yesus Kristus sebagai Sang Tuhan. Dan demikian juga pekerjaan-pekerjaan atau jabatan-jabatan atau fungsi-fungsi di dalam jemaat Tuhan dikerjakan oleh Sang Bapa, Allah Bapa sendiri yang membagikan itu kepada tiap-tiap orang. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dengan demikian adalah penting bagi kita untuk menyadari bahwa semua orang percaya sebagai bagian dari gereja Tuhan, sebagai bagian dari tubuh Kristus, memiliki karunia. Dan tugas kita adalah menemukan, menggali karunia yang ada pada kita, dan kemudian mendedikasikannya. Untuk apa? Untuk kepentingan bersama. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin di antara kita ada yang berpikir bahwa ketika dipercayakan tugas-tugas pelayanan atau jabatan-jabatan, pekerjaan-pekerjaan tertentu di dalam gereja, kita kemudian berdalih bahwa waduh, saya tidak punya karunia untuk itu. Saudara-saudara, apabila kepada kita dipercayakan suatu tugas pelayanan, maka adalah penting bagi kita untuk mencoba berdialektika. Jadi bukan kita mesti mengenali terlebih dahulu karunia kita, lalu kemudian kita dapat memilih pelayanan kita. Tetapi sebaliknya juga, ketika kepada kita dipercayakan suatu tugas pelayanan atau jabatan tertentu, jadikan itu sebagai sesuatu tanda juga, siapa tahu melaluinya justru Allah bermaksud menyatakan karunia-Nya kepada kita. Nah, maka ketiga hal ini saudara-saudara, karunia-karunia,
pelayanan-pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan atau fungsi-fungsi di dalam tubuh Kristus. Di satu sisi, membuat kita berupaya mengenali karunia-karunia kita dan kemudian mendedikasikannya. Di sisi yang lain, yang namanya tugas pelayanan maupun pekerjaan-pekerjaan, fungsi-fungsi, jabatan-jabatan di dalam gereja Tuhan menjadi cara bagi kita juga untuk mengenali apa karunia Roh Kudus atas diri kita. Karena muaranya semuanya, saudara-saudara, ada pada tujuan untuk kepentingan bersama, yaitu untuk membangun gereja Tuhan, membangun tubuh Kristus, membangun kerajaan Allah demi kemuliaan Allah. Saudara-saudara, yang kedua, kita mesti memahami juga dengan demikian bahwa kepada kita dinyatakan tentang kekhususan karunia itu. Jadi yang penting bagi kita adalah mengenali apa karunia Tuhan bagi kita. Bukan kemudian kita menjadi iri hati terhadap karunia yang ada pada orang lain. Kita mesti dapat menyadari hal tersebut sebagaimana firman Tuhan katakan. Yang mengerjakan itu adalah Roh yang satu dan yang sama. Di dalam ayat 11 dinyatakan ini. Dan yang dikatakan memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Karunia itu merupakan kedaulatan Roh Kudus sendiri di dalam memberikannya kepada tiap-tiap orang secara khusus. Yang membagi adalah Roh Kudus sendiri. Dan bagian kita adalah kita mengenali apa karunia kita dan kemudian menerimanya dengan penuh sukacita, dengan ikhlas, tanpa kemudian kita membanding-bandingkan diri kita dengan karunia orang lain. Dan ketika kita merasa bahwa orang lain tampak lebih hebat, kita menjadi iri hati. Oh saudara-saudara, hal yang demikian hanya akan menimbulkan perpecahan. Bukan pembangunan tubuh Kristus, bukan pembangunan gereja Tuhan, tetapi justru perpecahan. Karena itu, hal yang kedua penting bagi kita adalah bukan saja kita mengenali karunia kita masing-masing, tetapi juga kita menerima semuanya itu dengan penuh sukacita, dengan keikhlasan hati. Tidak perlu membanding-bandingkan diri kita dengan orang lain. Tidak perlu menjadi iri hati dengan karunia yang ada pada orang lain. Dan yang ketiga, saudara-saudara, kita perlu untuk menghargai karunia yang ada pada orang lain. Justru dengan kesadaran bahwa Roh Kuduslah yang berdaulat untuk memberikan karunia-karunia sesuai dengan yang dikehendakinya. Maka dengan demikian saudara-saudara adalah penting bagi kita untuk mengembangkan sikap saling menghargai satu dengan yang lain. Kita tidak menempatkan diri kita dengan karunia yang ada pada kita lebih baik atau lebih hebat daripada yang lain. Tidak. Karunia yang ada pada kita, janganlah kita pandang menjadi sesuatu yang menempatkan diri kita lebih tinggi dari orang lain dan kemudian kita dapat merendahkan mereka. Tidak. Adalah penting bagi kita untuk mengembangkan sikap saling menghargai itu. Karena apabila yang terjadi kita merendahkan orang lain dengan karunia yang ada pada mereka, kita anggap tidak terlalu penting, kita anggap tidak terlalu berarti. Saudara-saudara, sekali lagi hal itu hanya menimbulkan pertikaian, perpecahan, sehingga gereja Tuhan, tubuh Kristus itu terpecah belah dan bukan dibangun. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam peringatan hari Pentakosta ini, biarlah kita menghormati peran Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Roh Kudus yang membagi-bagikan karunia-karunia, Tuhan Yesus yang membagikan tugas-tugas pelayanan,
Allah Sang Bapa yang membagi-bagikan pekerjaan-pekerjaan atau fungsi-fungsi di dalam gerejanya. Dan lebih daripada itu, kita menyerahkan diri sepenuhnya untuk dipakai dalam pekerjaan-pekerjaan atau tugas-tugas pelayanan demi kepentingan bersama, demi pembangunan gereja Tuhan, demi pembangunan tubuh Kristus, demi pembangunan kerajaan Allah, demi kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apabila sikap demikian yang kita kembangkan, maka saudara-saudara kita akan melihat bahwa Tuhan akan makin memperlengkapi gerejanya dengan berbagai macam karunia-karunia, dengan tugas-tugas pelayanan yang makin besar, dengan pekerjaan-pekerjaan yang makin luar biasa. Tetapi sebaliknya, apabila kita melakukan yang sebaliknya, kita enggan untuk menggali karunia yang ada pada kita, atau ketika kita telah menemukannya, kita justru menganggap diri kita lebih tinggi daripada yang lain, bersaing dengan yang lain, kita menganggap yang lain lebih rendah. Bukan pembangunan gereja Tuhan, bukan pembangunan tubuh Kristus, sebaliknya menimbulkan perpecahan, pertikaian yang pada akhirnya memecah belah gereja Tuhan, memecah belah tubuh Kristus. Saudara-saudara, itulah yang terjadi di dalam diri jemaat Korintus. Mereka dikatakan kaya dengan segala sesuatu, termasuk kaya dengan karunia-karunia rohani. Tetapi ternyata yang terjadi di dalam jemaat itu adalah pertikaian, perselisihan, bersaing satu dengan yang lain. Karunia-karunia bukan menjadi sinergi di dalam gereja Tuhan, sebaliknya justru menjadi sumber perpecahan. Dan Rasul Paulus sudah menegur jemaat itu sedemikian keras. Maka saudara-saudara, marilah kita sebagai gereja Tuhan pada masa kini, kita belajar dari pengalaman buruk jemaat di Korintus itu. Kita tidak mengulangi kesalahan mereka, sebaliknya kita mawas diri supaya kita tidak menjadi sama dengan mereka dan terpecah belah. Sebaliknya, mari terus kita bertekun mengenali dan menggali karunia-karunia yang disediakan oleh Tuhan bagi kita masing-masing. Kita mensinergikannya dengan karunia-karunia yang ada pada orang lain, dan kemudian mendedikasikannya di dalam tugas-tugas pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan yang Allah sediakan bagi kita untuk pembangunan gerejanya. Dengan demikian, gereja Tuhan niscaya akan makin berkembang. Kesatuan tubuh Kristus akan makin dikuatkan. Kerajaan Allah dibangun dan nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk menemukan karunia-karunia yang ada pada kita dan mensinergikannya dengan karunia-karunia yang ada pada yang lain. Dan kemudian kita dengan penuh sukacita mendedikasikan semuanya itu bagi pekerjaan-pekerjaan dan pelayanan-pelayanan di dalam gereja Tuhan. Kiranya Tuhan memampukan kita. Terpujilah Allah. Amin. Mari kita mengambil waktu teduh sejenak. Marilah kita bangkit berdiri. Sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang abad dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke alam maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silahkan duduk. Sebelum kita menaikkan doa syafaat, marilah kita menaikkan kidung pujian Tiada yang Mustahil. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu atas Roh Kudus sebagai penolong yang kekal bagi kami sebagai orang-orang yang percaya kepada-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur oleh karena Roh Kudus melahirbarukan kami, menjadikan kami sebagai anak-anak Allah di dalam Kristus. Tetapi lebih daripada itu juga, karena Roh Kudus telah berkarya di dalam diri kami orang-orang beriman, memberikan karunia-karunia yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan baik yang Allah percayakan kepada kami sebagai gereja. Kiranya Tuhan menolong kami semua untuk boleh bertekun, menggali dan mengenali karunia-karunia yang Roh Kudus berikan kepada kami, dan kami boleh menekuni bidang-bidang pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan yang Tuhan Yesus dan Allah bagikan kepada kami masing-masing. Bapa di dalam surga, kami mohon mampukanlah kami untuk menghidupi kebenaran firman-Mu di dalam kehidupan kami. Selanjutnya kami hendak menaikkan beberapa pokok doa syafaat kami. Sekali lagi ya Tuhan, kami memohon agar pandemi COVID-19 dapat segera berakhir. Telah begitu banyak penderitaan terjadi, dan bukan hanya oleh karena penyakit ini, melainkan juga oleh karena akibat-akibat lain yang ditimbulkannya di berbagai bidang. Tuhan, kami memohon belas kasih-Mu, kiranya melalui ini semua, kami umat manusia menjadi makin mawas diri, dan kami boleh
mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik, supaya bukan saja kami dimampukan untuk mengatasi wabah ini, tetapi lebih daripada itu juga memperbarui keadaan dunia maupun relasi di antara umat manusia, di antara bangsa-bangsa, untuk bergandengan tangan memecahkan masalah-masalah yang timbul akibat pandemik ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Demikian kami memohon pertolongan Tuhan atas bangsa dan negara kami Indonesia, dengan berbagai macam persoalan yang ada, dan khususnya dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami mohon hikmat Tuhan dikaruniakan atas pemimpin negeri kami di dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang perlu dan penting dalam mengatasi wabah tersebut. Demikian juga mengambil kebijakan-kebijakan yang tepat untuk antisipasi terhadap akibat-akibat yang ditimbulkan oleh pandemi tersebut. Masalah ekonomi, masalah-masalah sosial yang lain, seperti munculnya banyak pengangguran, angka kemiskinan yang meningkat drastis, potensi-potensi meningkatnya angka kriminalitas, maupun juga persoalan-persoalan stabilitas politik dan keamanan. Tuhan, kami sadar betul bahwa kami manusia ini begitu terbatas, termasuk para pemimpin kami dan aparat negara yang lain terbatas adanya. Tetapi Engkau Allah yang berdaulat atas segala sesuatu, termasuk atas segala persoalan yang sedang dihadapi oleh bangsa dan negara ini. Kami memohon belas kasihan Tuhan. Bapa di dalam surga, selanjutnya juga kami hendak menyerahkan saudara-saudara kami yang sedang sakit dan lemah tubuh. Bahkan di antara mereka begitu lama bergumul dengan sakit penyakit mereka. Kami berdoa untuk Bapak Bambang Suprapto, Bapak Budiman Hadi Surya, Bapak Budiono, Bapak Karnoyanto, Bapak Fransiskus Asisi Yudiono, Bapak Stefanus Yulianto Lestari, Bapak Silas Suyanto, Bapak Sunarso Putro, Ibu Tan Maifung, Ibu Ana Maria Andarmani, Ibu Indrawati, Ibu Gwi Gyokim, Ibu Tan Linwa. Tuhan, kami memohon kiranya Tuhan berkenan untuk meringankan penderitaan mereka. Bahkan kami memohon kesembuhan bagi saudara-saudara kami ini. Namun demikian lebih daripada itu Tuhan, kami memohonkan kekuatan iman dan pengharapan serta kasih mereka di dalam Kristus kiranya tidak menjadi luntur oleh sebab sakit penyakit yang sedang diderita ini. Dan kami memohon juga pertolongan Tuhan atas keluarga mereka masing-masing yang tentunya turut menanggung beban yang berat oleh karena saudara-saudara mereka, anggota keluarga mereka yang sedang sakit ini. Hiburkan dan kuatkan iman mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Dan sebagai gereja Tuhan kami memohon kiranya Tuhan berkenan untuk menolong kami senantiasa memelihara iman, pengharapan dan kasih kami di dalam Kristus, supaya kami tidak menjadi kehilangan semangat kami di dalam melayani satu sama lain dan terlebih melayani pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Segera seru doa kami ini kami panjatkan kepada Bapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Marilah kita mengungkapkan rasa syukur kita melalui persembahan dan mendasarinya dengan firman Tuhan yang diambil dari Markus pasal 12 ayat 43 sampai 44. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau menyayangiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita bangkit berdiri dan membawa persembahan kita di dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan akan karya dan pimpinan Roh Kudus dalam hidup kami. Persembahan ini kami bawa sebagai salah satu tanda syukur kami kepadamu. Kami juga bertekad untuk terus mempersembahkan hidup kami, menggunakan setiap karunia yang ada beri untuk melayani sesama kami, sehingga dapat semakin memuliakan Engkau ya Tuhan. Kiranya setiap persembahan kami boleh berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Saudaraku, kita sudah tiba di penghujung kebaktian. Mari kita bertekad untuk terus melayani Tuhan dan sesama. Dan marilah kita naikkan kidung pamungkas kita. Kita sudah ditebus olehnya. Sudah ditebus olehnya, kini layanilah mukalismu, maju terus dan kibarkan panjinya, sanjung rajamu. Mari bawa padanya segenap tahun
Mari kita bangkit berdiri. Saudaraku, pulanglah dan hiduplah di dalam pimpinan Roh Kudus. Dengan karunia yang ada padamu, layanilah satu sama lain. Sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan duduk dan bersaat teduhlah sejenak.